Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Topik kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan atau leadership, disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono dan Sutanto Hidayat. Ini adalah berkaitan tentang biodata Bambang Sugiono Agus Purwono, dan ini adalah biodata daripada Sutanto Hidayat. Capaian pembelajaran diharapkan setelah selesai membaca atau membahas, mendengarkan topik ini secara seksama, Anda dapat menjelaskan tentang definisi kepemimpinan, tentang studi awal tentang kepemimpinan, kemudian perkembangan teori kepemimpinan, juga membahas tentang kepemimpinan milenial, dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang kepemimpinan Jawa. Sebagai ilustrasi tentang kepemimpinan dalam kehidupan kita tahun ini, di tahun 2024 ini, ada kejadian yang cukup menarik, yaitu pemilihan umum yang terdiri daripada pilihan presiden yang ditetapkan dengan perbaikan usia yang semula adalah calon berusia minimum 40 tahun, saat ini boleh berusia di atas 30 tahun dengan ketentuan tertentu. Yang kedua adalah pilihan kepala daerah. Untuk gubernur adalah minimum usia adalah 30 tahun, gubernur dan wakil gubernur, juga bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota adalah usianya di atas 25 tahun. Yang lain lagi adalah kejadian yang menarik adalah people power yang terjadi di negara Filipina, di mana Presiden Filipina Ferdinand Marcos itu juga selain bisa memerintah, rakyatnya juga diturunkan, dilengsarkan oleh rakyatnya melalui satu topik yang terkenal, yaitu people power. Nah, itu adalah ilustrasi, dan definisi daripada kepemimpinan adalah proses mengarahkan, to direct, dan mempengaruhi, to influence, kegiatan yang berhubungan dengan tugas dari anggota kelompoknya atau followers. Sehingga ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu leader, kemudian to direct, to influence, dan followers. Dari definisi kepemimpinan ini ada 3 implikasi. Yang pertama, kepemimpinan haruslah melibatkan orang lain. Jadi bawahan, pengikut, dan followers. Tidak mungkin apabila kita mendirikan suatu organisasi massa atau partai, maka ketuanya adalah Andi, wakil ketua adalah Andi, bendahara Andi, sekretaris Andi, anggotanya juga Andi. Tidaklah mungkin, tapi harus melibatkan orang lain. Kepemimpinan harus melibatkan distribusi yang tidak merata berkaitan tentang kekuasaan atau power di antara para pemimpin dan anggota. Pemimpin dan leader dan followers mempunyai wewenang untuk mengarahkan kegiatan anggota kelompoknya. Ini nanti kita akan bahas khusus berkaitan dengan power. Yang ketiga adalah pemimpin juga dapat mempunyai pengaruh. Yaitu pemimpin tidak hanya dapat mengatakan kepada bawahannya tentang apa yang akan dilakukan atau dikerjakan, tapi dapat juga mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintah atau kegiatan tersebut. Yang pertama, yaitu studi awal tentang kepemimpinan, yaitu studi awal tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah Iowa Leadership Study
dari University of Iowa di Amerika Serikat, yang kedua dari Ohio State Leadership Study dari University of Iowa di Amerika, juga Early Michigan Study on Leadership Style. Ini juga dikembangkan dari University of Michigan di Amerika. Yang pertama, Iowa Leadership Style ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama otoriter, yang kedua adalah demokratis, yang ketiga adalah laissez-faire atau bebas. Ciri yang pertama adalah yang otoriter sangat mengatur dan tidak mengizinkan adanya partisipasi anggota kelompoknya. Yang kedua adalah demokratis. Cirinya adalah merangsang diskusi kelompok dan keputusan adalah diambil secara bersama. Ciri yang kedua adalah berusaha untuk objektif di dalam menilai atau mengkritik suatu kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah laissez-faire dengan ciri memberi kebebasan penuh kepada anggota kelompoknya. Yang kedua adalah tidak menginginkan kepemimpinan. Eksperimen daripada Iowa Leadership Study adalah melihat pengaruh dari kepemimpinan terhadap kepuasan dan frustasi dari anggota kelompoknya. Kontrol dalam eksperimen atau penelitian ini dilakukan untuk menjaga kesamaan dalam satu adalah karakteristik anggota kelompok atau big club, yaitu inteligensia dan perilaku sosial dibuat sama. Yang kedua adalah jenis aktivitas, yaitu membuat topeng atau model pesawat terbang dan mengukir sabun. Yang ketiga, setting fisik dan peralatan, yaitu pada ruang yang sama dan dengan peralatan yang sama. Yang keempat, karakteristik fisik dan kepribadian pemimpin. Satu orang pemimpin untuk setiap jenis kepemimpinan. Setiap 6 minggu dirotasi untuk mencoba berbagai 3 gaya kepemimpinan tadi. Hasil daripada penelitian ini, yang pertama preferensi, yaitu pilihan yang lebih disukai adalah pada pemimpin yang demokratis. 19 dari 20 anak anggota kelompok eksperimen ini hanya 1 orang yang menyenangi otoriter karena paling tegas dan pasti. Dari sini preferensi ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Otoriter tidak disenangi karena selalu memerintah. Yang kedua, bahkan laissez-faire lebih disenangi daripada otoriter, alasannya lebih baik bingung dan kacau daripada tegas atau kaku. Hasil penelitian yang kedua adalah anak-anak yang mendapat pemimpin yang otoriter cenderung untuk bereaksi dalam 2 cara, yaitu agresif, mereka lebih agresif, dan apatis, yaitu reaksi terhadap frustasi. Sedangkan yang kedua dari kepemimpinan awal adalah dari Ohio State Leadership Study. Ada 2 dimensi yang dikembangkan, yaitu dimensi yang pertama adalah pertimbangan, consideration, pengakuan terhadap kebutuhan individu. Yang kedua, initiating structure, yaitu berorientasi pada tujuan atau tugas. Tujuan penelitian dari Ohio State Leadership Study yaitu menganalisis kepemimpinan dalam berbagai jenis kelompok dan situasi. Caranya dengan membuat kuesioner yang dikenal dengan Leader Behavior Description Questionnaire atau LBDQ.
Uji statistik yang dilakukan adalah menggunakan analisis faktor. Hasil ada 2 dimensi kepemimpinan, yaitu consideration dan initiating strategy. Dari sini ada 4 kuadran, dari pertimbangan ada dari rendah sampai tinggi, sedangkan struktur inisiatif dari rendah sampai tinggi. Yang ketiga adalah Early Michigan Study on Leadership Style, dilakukan oleh Office of Naval Research dari University of Michigan Survey Research Center. Eksperimen adalah mengambil 12 pasang section dari beberapa perusahaan. Yang pertama adalah seksi yang high producing, yang menghasilkan produk yang tinggi. Yang kedua adalah dari seksi atau bagian yang memproduksi kapasitas produksi yang rendah. Dilakukan oleh Naval tadi. Oke. Variabel yang dikontrol adalah jenis pekerjaan, kondisi kerja, dan tata cara kerja dibuat sama. Tujuan studi adalah menganalisis hubungan antara sikap supervisor atau penyelia dalam hal ini sebagai pemimpin dengan produktivitas kelompok. Yang kedua, menganalisis hubungan antara kepuasan kerja dan produktivitas. Hasil daripada penelitian ini adalah yang A1 adalah penyelia atau supervisor dari high producing section secara signifikan cenderung untuk lebih employee oriented, berorientasi kepada karyawan, bukan production oriented. Yang kedua adalah memberikan pengawasan secara umum atau tidak ketat. Yang ketiga, mendapatkan pengawasan umum tidak ketat dari atasannya. Yang A2 adalah supervisor dari low producing section secara signifikan cenderung untuk lebih production oriented, berorientasi pada produk. Yang kedua adalah memberikan pengawasan secara ketat. Yang B adalah kepuasan kerja tidak berhubungan langsung dengan produktivitas. Yang laissez-faire, eksperimen bertujuan untuk melihat pengaruh dari kepemimpinan terhadap kepuasan dan frustasi atau agresi. Yang kedua, kontrol dalam eksperimen dilakukan untuk menjaga kesamaan dalam satu karakteristik anggota kelompok objek groups, yaitu intelijen dan perilaku sosial sama, jenis aktivitas yaitu membuat topeng, model pesawat terbang, dan mengukir. Yang ketiga adalah setting fisik dan peralatan, yaitu pada ruang yang sama dan dengan peralatan yang sama. Yang kedua adalah perkembangan teori kepemimpinan. Ada 7 gaya kepemimpinan, yaitu yang berkaitan dengan jenis, berkaitan dengan leader, berkaitan grup, berkaitan dengan leadership. Ada 6 jenis. Ada 6 jenis gaya kepemimpinan. Yaitu yang pertama adalah The Great Man Theory, yang kedua adalah Trait Theory of Leadership, yang ketiga adalah Leader versus Follower, atau ada Exchange, yang keempat adalah Situational Approach atau Contingency Model, yang kelima adalah Expectancy Concept, konsep harapan, atau Path Goal Leadership Theory. Yang kelima adalah Behavioral Oriented Social Learning Approach to Leadership. Baik, yang pertama, The Great Man Theory. Maksudnya bahwa pemimpin itu memang dilahirkan demikian. Soeharto dalam bukunya Apa dan Tindakannya, saya aja menjadi jenderal aja nggak masuk di akal saya, tetapi jadi presiden. Yang kedua, The Trait Theory of Leadership. Dari sini karakteristik atau ciri-ciri atau traits, sifat-sifat
apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin itu dipelajari. Yang kedua, perhatian tercurah pada ada usaha pencarian atau identifikasi sifat-sifat umum yang dimiliki oleh pemimpin. Ini terjadi di Amerika ketika John F. Kennedy menjadi presiden. Itu dipersiapkan mulai dari senator menjadi gubernur negara bagian, kemudian mencalonkan diri menjadi presiden. Demikian juga adiknya Bob Kennedy juga demikian. Dia di kampus yang sama, kemudian juga di jurusan yang sama, kemudian mencalonkan diri jadi senator, juga gubernur negara bagian, akhirnya memilih menjadi presiden. Trade theory ini menghasilkan pengetahuan yang deskriptif tentang kepemimpinan, tetapi tidak mempunyai nilai analitis. Adapun trade umum adalah fisik, Gotthold Chong, kemudian juga Ronald Reagan, juga Susilo Bambang Yudhoyono relatif fisiknya tinggi. Mental dan kepribadian, hampir semua kata sifat dapat digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri seorang pemimpin yang berhasil. Sedangkan yang konsisten adalah inteligensia. Jadi beberapa presiden mempunyai wawasan dan kecerdasan yang relatif tinggi. Kemudian menurut Keith Davis, ada 4 trait utama pada organizational leadership yang berhasil, yaitu yang pertama inteligensia, yaitu kecerdasan pemimpin lebih tinggi dari rata-rata kelompok. Tapi jangan terlalu tinggi di atas rata-rata. Contoh di Indonesia itu Presiden B.J. Habibie itu juga summa cum laude, sehingga terlalu tinggi IQ-nya dibandingkan rata-rata bawahannya. Kematangan sosial, emosi stabil, percaya diri, minat, dan aktivitas yang relatif luas. Inner motivation, yaitu motivasi prestasi yang dibangkitkan dari diri sendiri, bukan karena motivasi dorongan yang diperoleh dari luar diri sendiri atau orang lain. Sikap hubungan antar manusia lebih berorientasi kepada karyawan, empati, dan memiliki pertimbangan. Yang ketiga adalah group exchange. Gaya kepemimpinan adalah group exchange theory of leadership, yaitu landasan adalah exchange theory, reward and cost atau untung rugi. Intinya adalah agar tujuan kelompok dapat dicapai harus ada pertukaran yang positif antara leader dan follower. Jadi ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang ketiga. Yang kedua adalah kepemimpinan adalah suatu proses pertukaran antara leader dan followers, yaitu yang mencakup konsep sosiologi manajemen atau role expectation. Yang ketiga adalah pemimpin harus menyediakan lebih banyak keuntungan, reward daripada beban atau cost bagi para pengikutnya. Hasil studi, followers dapat mempengaruhi leader, sama halnya leader dapat mempengaruhi followers sesuai dengan social learning approach to leadership. Ini tadi juga contoh yang berkaitan dengan people power. Jadi
bahwa pemimpin bisa mempengaruhi bawahannya, sedangkan bawahan bisa mempengaruhi atasannya. Yang keempat yaitu situational theory of leadership, yaitu kita lihat yaitu usaha untuk mencari variabel situasional. Jadi ada 4 peran kepemimpinan, kemudian juga keterampilan pemimpin, kemudian berkaitan tentang tingkah laku pemimpin, juga berkaitan tentang kinerja atau performance daripada pemimpin dan kepuasan followers. Fiedler contingency model leadership berhubungan dengan leadership effectiveness, melihat hubungan antara leadership style dengan situasi. Ada 2, yang favorable, yang meningkat, yang unfavorable adalah panah menurun. Adanya yang pertama ada 3 hal, yaitu leaders-members relationship, yang kedua degrees of task structure, yang ketiga adalah the leader position power obtained through formal authority. Menurut Fiedler, situational favorableness bila dikombinasikan dengan leadership style akan dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Hasil penelitian adalah yang pertama, pada situasi yang sangat favorable dan sangat unfavorable, yang paling efektif adalah gaya kepemimpinan dengan tipe task directed. Yang kedua, pada situasi yang moderate favorable dan moderate unfavorable, yang paling efektif adalah kepemimpinan dengan tipe human relation. Yang keempat adalah Path-Goal, yang kelima adalah Path-Goal leadership teori. Teori ini mencoba untuk menjelaskan dampak dari tingkah laku pemimpin pada motivasi, kepuasan, dan kinerja bawahannya. Empat tipe utama kepemimpinan Robert House. Yang pertama adalah directive leadership, authoritarian leader. Cirinya adalah pemimpin memberikan pengarahan khusus. Yang kedua, bawahan mengetahui dengan tepat apa yang diharapkan dari diri mereka. Yang ketiga, tidak ada unsur peran serta bawahan. Tipe yang kedua adalah supportive leadership, yaitu cirinya pemimpin bersikap ramah dan menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh pada bawahannya. Yang ketiga adalah participative leadership, cirinya adalah pemimpin meminta saran dari bawahannya dan menerapkan saran-saran tersebut. Yang kedua, pemimpin tetap merupakan si pembuat keputusan. 4. Achievement-oriented leadership, yaitu cirinya pemimpin menetapkan goal yang penuh tantangan bagi bawahannya dan menunjukkan rasa percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuan ini dengan hasil kerja yang baik. Seorang pemimpin dapat saja menunjukkan tipe kepemimpinan yang berbeda pada situasi yang berbeda. Inti daripada Path-Goal leadership teori adalah dengan menampilkan tingkah laku kepemimpinan tertentu yang
dengan situasi, pemimpin berusaha untuk membuat jalur jalan path school atau agar bawahan dapat mencapai tujuan atau goal dengan lancar. Yang kedua adalah tingkah laku kepemimpinan akan diterima oleh bawahannya, akan dapat memotivasi bawahannya bila ada beberapa hal tingkah laku tersebut menunjukkan adanya kontingensi antara kinerja yang baik dengan pemuasan kebutuhan bawahan. Yang kedua, bawahan memandang bahwa tingkah laku demikian dapat merupakan sumber kepuasan langsung bagi bawahan dan akan dapat merupakan alat untuk mencapai kepuasan di masa akan datang. Yang ketiga, tingkah laku tersebut melengkapi atau memperkaya lingkungan atau bawahan dengan pelatihan, bimbingan, kemudian juga dukungan dan imbalan-imbalan yang diperlukan oleh bawahan untuk bisa menampilkan kinerja yang baik. Yang keenam adalah social approach to leadership, adanya interaksi timbal balik yang kontinu antara pemimpin P, lingkungan E, termasuk para bawahannya, dan tingkah laku daripada kepemimpinannya B. Di sini digambarkan hubungan antara pemimpin, lingkungan, dan perilaku. Yang berikutnya adalah setelah studi awal tentang kepemimpinan, perkembangan teori kepemimpinan. Yang ketiga adalah kepemimpinan gaya milenial. Generasi milenial atau generasi Y adalah kelompok manusia yang lahir di antara tahun 1980-an hingga 1997, merupakan satu-satunya generasi yang penuh yang pernah melewati milenium kedua sejak teori generasi ini dikembangkan pertama kali oleh Karl Mannheim pada tahun 1923. Sosiolog Mannheim menyatakan bahwa manusia-manusia di dunia ini akan saling mempengaruhi dan membentuk karakter yang sama karena melewati masa sosiosejarah yang sama. Maksudnya manusia-manusia zaman Perang Dunia Kedua dan manusia pasca Perang Dunia Kedua pasti memiliki karakter yang berbeda meski saling mempengaruhi. Ada berapa tipe ini? Ada 8 generasi, mulai generasi era depresi, generasi Perang Dunia Kedua, generasi pasca Perang Dunia Kedua, generasi baby boomer, generasi baby boomer kedua, generasi X, generasi Y, alias generasi milenial, dan generasi Z. Ciri khas kepemimpinan milenial ada 15. Yang pertama adalah penggunaan teknologi di dalam mengoperasikan kegiatan bisnisnya. Yang kedua adalah teknologi savvy. Teknologi tidak dapat dipisahkan di dalam pengoperasian perusahaan atau organisasinya. Yang ketiga adalah drive, rasa lapar, rasa yang ingin untuk menjadi besar akan kesuksesan. Yang keempat adalah para milenial lebih unggul dalam komunikasi. Yang kelima adalah suka bekerja keras dan banyak menginspirasi. Ciri yang keenam adalah tidak menginginkan birokrasi dan segala macam formalitas. Yang ketujuh, inovasi, doing
Newting merupakan tuntutan bagi semua individu. Yang ke-8, transparansi informasi menjadi budaya utama perusahaan. Yang ke-9 adalah generasi yang sudah terbiasa akan perubahan. Yang ke-10 adalah suka akan kolaborasi yang dilakukan secara spontan. Ke-11, menghargai multi perspektif, misal berkaitan dengan nilai, keyakinan, dan percaya diri. Yang ke-12, suka akan umpan balik atau feedback yang merupakan pembelajaran. Fleksibel, yang ke-13, fleksibel dan mudah berubah. 14 adalah tidak mementingkan segi kemanusiaan. Yang terakhir adalah pemimpin milenial lebih suka melakukan pertautan atau engagement. Yang terakhir adalah kepemimpinan Jawa. Ada 8 watak kepemimpinan Jawa yang dikenal dengan Astabrata. Sebagai etnis terbesar di Indonesia, masyarakat Jawa memiliki konsep tersendiri tentang bagaimana kepemimpinan yang seharusnya. Konsep yang disebut Astabrata ini menilai pemimpin antara lain harus memiliki sifat ambek, adil parama harta, atau sifat adil merata tanpa pilih kasih. Pemimpin harus memiliki sifat ambek, adil parama harta, atau watak adil merata tanpa pilih kasih. Filosofi Jawa kebanyakan berasal dari hasil belajar dari alam. Alam bisa memberikan kehidupan dan ketentraman bagi berbagai makhluk. Secara rinci, konsep ini terurai dalam 8 atau asta watak, yaitu bumi, api, air, angin, angkasa, matahari, kemudian bulan, dan bintang. Adapun watak-watak tersebut yaitu yang pertama, bumi. Bumi adalah watak pemimpin harus memiliki watak harus selalu memberi kepada sesama. Yang kedua, geni atau api merupakan watak seorang pemimpin yang harus memiliki sifat api atau energi, bukan materi. Yang keempat adalah air atau banyu, adalah watak air menggambarkan selalu mengalir, dinamis atau andap asor. Yang keempat adalah angin atau udara memberikan hak hidup kepada masyarakat. Sedangkan watak yang kelima adalah surya atau matahari, adalah watak pemimpin harus mampu menjadi penerang kehidupan. Yang keenam, bulan atau candra adalah watak pemimpin yang memiliki watak kelembutan dan yang menenteramkan. Yang ketujuh, bulan atau kartika, bintang atau kartika adalah bintang menjadi panduan para musafir dan nelayan atau sebagai panutan. Yang kedelapan, langit atau angkasa, watak pemimpin haruslah memiliki keluasan hati, perasaan, dan pikiran. Secara singkat, inti daripada watak kepemimpinan Jawa adalah yang pertama adalah inti atau substansi pemimpin adalah pelayanan. Yang kedua adalah pemimpin yang berwatak juragan adalah penguasa yang serba minta dilayani dan selalu menguasai pihak yang dipimpin. Yang ketiga adalah watak itu dapat dipelajari. Pemimpin harus belajar memiliki watak yang dimiliki alam sekitar yang memberi kehidupan, kesempatan, keberdayaan, dan kenyamanan. Ringkasan, kita telah membahas tentang definisi kepemimpinan, studi awal tentang kepemimpinan,
kemudian perkembangan teori kepemimpinan, juga kepemimpinan gaya milenial, juga kepemimpinan Jawa. Adapun soal-soal yang dapat dilakukan berkaitan tentang definisi kepemimpinan, studi awal kepemimpinan, perkembangan teori kepemimpinan, kepemimpinan milenial, dan kepemimpinan Jawa. Daftar pustaka yang dapat diambil, kontak person. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa lagi di topik yang lain. Selamat pagi.